Oke, di video sebelumnya kita udah run through semua. Kita ngedeploy aplikasi kita di Kubernetes, dari deployment, dari kita bikin service, bikin ingress atau routes, terus kita pasangin config map dan secret sebagai environment variable, sama terakhir kita mounting PVC atau volume ke kontainer yang running di Kubernetes. Nah, itu udah mengcover basic-basic dari Kubernetes. Walaupun gua akan disclaimer, pasti ada yang bisa di-enhance lagi, ditingkatkan lagi. Cuman itu biasanya datang kalau misalkan udah ada terjun langsung ke lapangan. Nah, gua akan mencoba ngasih transisi lah ya ke next subjeknya di materi selanjutnya yang nanti akan disusun, yaitu setelah kita udah pakai Kubernetes, kita muncul nih masalah baru. Pertama, kita tahu aplikasi kita yang kita buat itu kan akan update ya. Mau kita ada bug fixing, mau kita ada bikin API baru. Nah, kalau di hands-on ini kan kita build image-nya manual. Apakah nanti di dunia nyatanya emang dilakukan build image Docker-nya manual? Kan ribet tuh. Itu satu masalahnya. Kedua, setelah kita udah update nih image ya, mau itu kita build-nya ntar manual atau build-nya itu ntar ada pakai workflow gitu ya, kita ngupdate image-nya gimana? Kita ngupdate deployment-nya biar kontainer yang running di Kubernetes kita itu gimana? Selama ini kan kita restart aja gitu. Kita ke deployment, terus udah kita restart aja gitu. Yang kebetulan image kita pakai tag-nya statis, latest, dengan image pool policy-nya always gitu. Jadi kalau misalnya kita restart, podnya akan otomatis ngepull image yang terbaru, akan selalu ngepull image. Nah, ini apa perlu manual juga restartnya? Kayaknya ada cara yang lebih baik nggak sih? Itu masalah kedua. Salah ketiga, nih, perubahan environment variable langsung. Contohnya, sekarang kan environment variable kita simpan nih di config map gitu ya. Kita mau ubah gitu. Misalkan, ini kita mau ubah peringkat 13, sekarang peringkat 14 gitu. Kan kita update nih, kita langsung ngupdate di Kubernetes UI-nya, kita pakai dashboard, kita update, terus nanti kan kita bisa nge-restart nih, restart terus untuk aplikasi kita nge-load config map yang baru. Nih, kalau misalkan di hit, ter, nih, peringkat 14 udah. Tapi kalau kayak gini, kita ngebayangin ada developer lain juga yang mau ngupdate. Kalau misalkan kita ngubahnya di sini langsung, nggak ketahuan nih, nggak nge-notify developer lain kayak, oh ini baru diupdate nih environment variable-nya, oh lu ubah ya. Nah jadi ya miskom nih. Nah, ada nggak sih cara best practice, apakah kita ngubah eh, komponen-komponen lah, ini contohnya config web ya, itu apakah better di Kubernetes-nya langsung gitu, atau ada cara lainnya gitu. Nah, ini akan dijawab dengan beberapa tools lah, dari build image, update image, sama perubahan environment variable. Walaupun ini nggak spesifik ya. Nah, di materi selanjutnya yang akan gue bawa, itu kemungkinan besar akan ada dua cabang. Satu, gue akan bahas materinya ini sebenarnya sama, terkait CI/CD pipeline. Jadi kita melakukan build, push ke Docker Hub, terus kita ngupdate image kita gitu. Itu akan gue terapin namanya pipeline. Nanti mungkin kalau yang familiar sama GitHub, ada GitHub Action. Kalau yang GitLab, ada GitLab Runner. Kalau gue nanti akan gue pakai Bitbucket, jadi pakai Bitbucket Pipelines untuk konsepnya sama. Itu untuk menjawab poin satu gitu. Nah, poin dua, sebenarnya
gua juga akan membawakan pipeline 9, yaitu eh, yang nomor satu tadi, itu kan di versi Git masing-masing, pipeline-nya beda. Nanti gua akan coba bawakan materi terkait pipeline, tapi yang sifatnya Kubernetes natif. Jadi kita seolah-olah bikin step-step pipeline kita di kontainer. Itu nanti gua akan bawakan menggunakan teknologinya dari Tekton. Nah, yang ketiga, biar nggak ada miskomunikasi, biar perubahan semua konfigurasi file-file YAML kita sebenarnya ya, mau dari deployment, service, ingress, config map, terus PVC, itu konsisten dan mempunyai historinya ke track versioningnya, itu gue nanti akan bawakan juga solusi dari GitOps, yaitu Argo CD. Nah, ini nanti akan gue susun. Nanti bagi teman-teman yang masih baru nih di Kubernetes, gue saranin biasakan dulu. Terus nanti lama-kelamaan 3 masalah ini pasti akan muncul. Kenapa? Karena gue yang mengalami ini sendiri, jadinya gue yang ngulik sendiri solusi apa sih yang dipakai di luar sana gitu untuk menjawab masalah-masalah ini. Nah, paralel gue nyiapin materi bisa untuk membiasakan diri dulu dengan life cycle-nya menggunakan Kubernetes. Thank you guys.